seluruh Perdana Menteri Israel dari awal sampai Benyamin Netanyahu bukanlah keturunan Nabi Yakub, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka adalah keturunan daripada penyembah berhala. Dengan proses ilmu pengetahuan modern, diketahuilah bahwa orang-orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim, melalui sampel-sampel tes DNA yang telah keluar, ternyata mereka adalah Yahudi keturunan Yakub palsu. Zaman dulu ada sebuah suku di dunia ini yang merasa paling superior di dunia ini, namanya suku Yahudi. Dia merasa bahwa sukunya adalah suku yang paling utama di dunia. Selain suku Yahudi, tidak ada suku yang lebih baik darinya. Ini adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Akhirnya di abad 8 Masehi ada sebuah suku yang namanya suku Hazar masuk agama Yahudi. Sebelumnya dia adalah penyembah berhala. Suku Hajar penyembah patung, suku Hajar penyembah berhala. Ia pagan, ia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena dari kanan dan kiri dihimpit oleh kekuatan Islam, oleh kekuatan Kristen, kekuatan Yahudi yang masih tersisa, akhirnya mereka memilih masuk agama Yahudi. Lama-kelamaan suku Hazar lebih dominan di dalam suku Yahudi, padahal mereka bukan keturunan Yakub. Mereka masuk ke agama Yahudi, bukan keturunan Yakub. Lama-kelamaan mereka mendominasi, mengalahkan orang-orang Yahudi sendiri. Akhirnya mereka bikin nasab palsu. Nabi Yakub anaknya cuma 12. Dia bilang, dia susupin bahwa leluhur mereka adalah anak yang ke-13. Maka dikenallah Yahudi Hazar sebagai keturunan ke-13 dari Nabi Yakub. Semakin lama dia semakin sombong. Ada licik di sana, ada cerdas, ada cerdik. Akhirnya orang-orang Yahudi dari keturunan Yakub yang asli bahkan tidak sekufu apabila menikahi anak-anak perempuan Yahudi Hazari. Ratusan tahun mereka menguasai Yahudi. Akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Mongol pada abad ke-13. Bercerai-berai Yahudi Hazari ke benua Eropa. Akhirnya mereka tinggal di Jerman, disebut dengan Yahudi Ashkenazi. Nilai-nilai kesombongan ras superior tidak hilang di dalam tubuh Yahudi Ashkenazi, yang merupakan sisa-sisa daripada suku Hazar di Kaukasus. Dia eksklusif, merasa lebih tinggi dari orang Jerman sendiri. Akhirnya Adolf Hitler, pimpinan Nazi, marah.
Karena orang-orang Jerman asli dianggap lebih rendah daripada Yahudi Askenazi, padahal mereka pendatang dari Kaukasus. Dan ketika bangsa Jerman pada Perang Dunia Pertama perang dengan negara lain, ini orang-orang Yahudi Jerman bukan membantu bangsa Jerman, malah mereka membantu musuh dari bangsa Jerman dan berkhianat terhadap orang-orang Jerman. Akhirnya Adolf Hitler marah, diusirlah Yahudi Askenazi dari Jerman. Mereka bercerai-berai di dunia, sebagiannya dibunuh. Kemudian mereka mendirikan negara Yahudi Israel di Palestina. Ini yang mendirikan negara Israel bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang dulunya mereka penyembah berhala, penyembah patung. Kemudian mereka masuk agama Yahudi dan mengalahkan komunitas Yahudi sendiri yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Nabi Allah Yakub Israel alaihissalam. Seluruh Perdana Menteri Israel dari awal sampai Benyamin Netanyahu bukanlah keturunan Nabi Yakub, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka adalah keturunan daripada penyembah berhala. Tetapi saudara-saudara, pada tahun mulai 2007 ditemukanlah tes DNA. Pada 2011 sampai 2016 terbukalah tirai kepalsuan Yahudi Askenazi yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dengan proses ilmu pengetahuan modern diketahuilah bahwa orang-orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim, melalui sampel-sampel tes DNA yang telah keluar, ternyata mereka adalah Yahudi keturunan Yakub palsu. Mereka membegal nasab saudara. Ternyata mereka ambil nasabnya Nabi Yakub, mereka cantolkan leluhur mereka menjadi anak ke-13, tapi ternyata hasil tes DNA-nya ini Yahudi Askenazi tidak sama dengan 12 keluarga dari keturunan anak-anak Nabi Yakub. Kelakuan mereka adalah mengawinkan anak perempuan mereka yang cantik-cantik itu dengan raja-raja Eropa. Jadi mereka hanya mau menikahkan anak mereka dengan anak-anak raja Eropa. Akhirnya keturunan raja-raja Eropa adalah keturunan Yahudi Askenazi. Mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan orang-orang biasa, karena menurut mereka, mereka adalah ras manusia yang paling mulia di atas dunia. Padahal yang demikian itu Allah sebutkan untuk Bani Israel pada zamannya. Lalu dia begal nasab Bani Israel, kemudian dia hilangkan kemuliaan dari Bani Israel untuk dirinya sendiri. Bahkan orang-orang keturunan Israel tidak sekufu apabila menikah dengan keturunan Yahudi Askenazi. Lihat sekarang di Israel saudara, walaupun Israel itu adalah negara Yahudi, tapi negara Yahudi di sana Yahudinya macam-macam.
ada Yahudi Askenazi, ada Yahudi Sephardi dari Andalus, ada Yahudi Mizrahi dari Timur Tengah. Siapa yang paling tinggi derajat sosialnya di Israel? Bukan Yahudi Mizrahi yang keturunan daripada Nabi Yakub, tapi Yahudi Askenazi yang keturunan penyembah berhala. Ini pembegalan nasab dan pencantolan nasab yang terjadi pada masa lalu yang sampai sekarang masih terjadi. Kelakuan mereka adalah merubah sejarah dan memalsukan sejarah. Salah satu keturunan Yahudi Askenazi menemukan negara Amerika, pulau Amerika yang bernama Columbus. Itu Yahudi Askenazi. Padahal orang-orang Islam sudah menemukan benua Amerika jauh sebelum Christopher Columbus. Yahudi Askenazi ini menemukan benua Amerika. Pemalsuan sejarah, yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Dan inilah yang terjadi dari semua ras Hazari di dunia. Di mana saja mereka berada, maka mereka akan merubah sejarah daerah di mana mereka berada. Untuk apa tujuannya mereka merubah sejarah? Agar sejarah berpihak kepada mereka dan keturunannya ke depan. Karena orang-orang Yahudi Askenazi ingin membuat surga di dunia, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keturunannya. Maka musuh Yahudi Askenazi adalah keturunan Ibrahim, nutfah nabawiyah, yang akan senantiasa mendoakan anak cucunya ila yaumil qiyamah untuk setia menyembah Allah, untuk senantiasa berada dalam iman, dalam Islam. Dan Yahudi Askenazi akan senantiasa berusaha bagaimana manusia menyembah berhala seperti keturunan mereka, leluhur mereka zaman dahulu kala. Mereka bisa kelihatannya agama Yahudi, tapi bukan agama Yahudi yang sesungguhnya diajarkan oleh Isa. Mereka bisa tampak seperti agama Kristen, tapi bukan Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa. Mungkin saja mereka tampak seperti orang-orang yang beragama Islam, tetapi sebenarnya mereka ingin menggelincirkan umat Islam daripada ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh Nabi Allah Musa, oleh Nabi Allah Isa, dan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.